Huta Barat Lawyers, mewakili Punguan Sirajana Barat Dohot Boru Sejabodetabek, Persatuan Marga Huta Barat, mendesak agar dijalankannya proses hukum, khususnya terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana obstruction of justice atau menghalangi proses hukum oleh para oknum polisi dan oknum terkait lainnya yang turut serta, berkenaan kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Desakan berupa seruan moral itu disampaikan Ketua Huta Barat Lawyers P.O. Marojahan Huta Barat yang juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Punguan Sirajana Barat Saur M. Huta Barat, Ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat dan pengurus lainnya dalam jumpa pers di Trotoar Cafe, Dharma Wangsa, Jakarta, Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022. Lebih lanjut P.O. Marojahan Huta Barat menguraikan hebohnya kasus ini bukan saja telah menimbulkan syakwa sangka, spekulasi dan tudingan adanya permainan atau rekayasa dari oknum-oknum untuk menutupi atau menghalang-halangi kejadian sebenarnya terkait dengan kematian tragis Brigadir J. Huta Barat. Berikut ini petikan pernyataannya. Selama 20 hari ini, seperti tadi dikatakan moderator, kami bukan diam, kami mencermati, kami mempelajari bukti, dan kami mengkaji. Dan terdapat dua distorsi terhadap kasus ini. Dua distorsi. Distorsi pertama adalah begini. Yang kami sesalkan bahwa setiap masyarakat sudah tahu adanya kejanggalan. Setuju nggak? Sehingga menimbulkan syakwa sangka, sehingga menimbulkan spekulasi, sehingga menimbulkan opini. Pertanyaan kami baca papers itu, kejanggalan ini akan berakhir dengan hanya kejanggalan yang memusingkan masyarakat atau tidak? Sederhana contohnya, dengan peliputan yang sangat luar biasa, orang awam aja bingung, CCTV yang kita ngomongin ini CCTV yang di rumah atau CCTV yang dari Magelang sampai luar rumah misalnya. Jadi itu bergulut terus. Pertanyaannya cuma satu, kami heran, namanya di hukum kita udah jelas-jelas kata-kata Pak Jokowi mengatakan jangan ditutupi, itu sebenarnya sudah ada di pasal 2212E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa itu? Ini harus kami ungkapkan ya. Saya bacakan izin. Di dalam pasal 221 itu intinya mengatakan polisi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak boleh menutup-nutupi, tidak boleh menghalang-halangi atau bahkan mempersukar peristiwa pidana yang diperiksa. Saya baca lengkap. Barang siapa setelah dilakukannya kejahatan, di sini sudah terjadi peristiwa yang tanggal 8 Juli, dan dengan maksud untuk menutupnya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan ya, dengan menyembunyikan bukti benda dan berkas-berkas kejahatan. Catat, kami akan berbicara kepada nanti fakta otopsi dan badan daripada adik kami. Berkas-berkas kejahatan ini dilakukan oleh polisi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kami tidak mau untuk berpolemik. Intinya cuma mengatakan begini, kalau memang ada namanya istilahnya obstruction of justice, ya teman-teman rekan ingat gak peristiwa obstruction of justice yang terkenal sebelumnya siapa? Yaitu pengacara Freddy Yunadi sewaktu kasus mewakili Setia Novanto. Saat itu tabrakan dibilang segede bakau, sehingga dia menghalang-halangi supaya jangan dilakukan proses penyidikan. Akhirnya dia masuk penjara. Ya saya cuma tegaskan, namanya obstruction of justice itu bukan hanya dilarang. Saya kalau ada anggota kami melakukan obstruction of justice, proses, karena itu sudah menghalang-halangi kebenaran dalam suatu tindak pidana. Kalau polisi bagaimana? Saya katakan juga harus, ini bukan polisi, oknum. Ya, kita harus katakan oknum. Nah, jadi sebenarnya kita katakan, tolong dong kita melihat daripada kita ngobrol-ngobrol kejanggalan di warung kopi semuanya akhirnya berujungnya nggak jelas.
Tolong lihat peristiwa dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Karena ini fakta nih. Tanggal 8 terjadi peristiwa kematian, tanggal 11 ada namanya konferensi pers dari Mabes. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers dari Kapolres. Kita juga bertanya-tanya, kok perlu sampai 2 kali ya? Di dalam perbedaan 2 ini cuma 1. Di Kapolres muncullah otopsi awal. Ya, nah kita tidak mau menuduh-nuduh. Kembali lagi, cuman kita salah satunya mau kita kasih tahu kepada teman-teman. Kami sudah membaca adanya di tanggal 8 permohonan visum repertum, atau istilahnya kalau sekarang otopsi awal, itu dibuat tanggal 8 Juli, di mana adik kami mengalami kematian tragis di tanggal yang sama. Kalau kita baca ada peraturan instruksi, sewaktu meminta visum, maka dia harus menyatakan kondisi jenazah pada saat itu ya. Dan dia di pasal 8 jelas harus menerangkan kepada dokter bagaimana kejadiannya. Begitu kami lihat bukti ini, ya tidak mau menuduh ini ya, saya baca kepada wartawan 2 kali disebutkan kondisi adik kami di situ adalah ya, kondisinya adalah dibilang cuma 1, terlentang, ada luka di dada. Di atasnya lagi disebut ada luka di dada, tidak ada tulisan luka-luka. Wah, ini nafsir tidak. Hukum jelas, obstruction of justice, harus meriksa ada tindakan menghalang-halangi nggak di sini. Sehingga pada saat konfres kedua tanggal 12 Juli oleh Kapolres disebutkan berdasarkan otopsi sementara, maka yang di situ adalah luka tembak. Nah, ini pertanyaannya 1, sudah jalan keadilan sekarang otopsi ulang ya Bapak ya. Dan dari ketua tim forensik kemarin sudah tegas mengatakan adanya luka di luar dari peristiwa otopsi ya. Ada luka di luar dari sobekan ini, pala ini dia kotak. Artinya sudah ada luka yang setara mata telanjang, mestinya ditulis di sini dong. Otopsi ulang itu akan mengkonfirmasi untuk proses penyidikan. Kita nggak mau ngomong ke sana bahwa itu luka-luka postmortem setelah orang meninggal atau sebelum, gitu kan? Kita nggak mau nyentuh sana. Itu nanti urusannya Mabes. Tapi pertanyaannya, kalau seseorang polisi sudah lihat adik kami yang betul-betul kondisinya bukan cuma 1 luka tembak, ngapain dia bikin laporannya begini? Kan begitu kalau orang Jakarta bilang, yang bener aja ente lagi ngantuk atau tidak. Polisi nggak boleh begitu. Advokat aja kalau melakukan suatu tindakan begitu masuk penjara gitu. Jadi itu 1. Yang kedua, kami mengapresiasi Kapolri sudah menjanjikan kepada umum bahwa hasil otopsi ulang akan diungkapkan kepada masyarakat. Ini kita akan tahu. Pertanyaan ini seperti 1 sederhana. Kalau otopsi ulang akan dibuka, maka untuk kasus obstruction of justice, otopsi awal juga harus dibuka. Kalau otopsi awal dibuka, maka terang benderang ada kejadian yang kami duga rekayasa pada saat awal pengungkapan kasus. Kalau di situ cuma dibilang balistik, ya cari. Dan di sini kami itu percaya namanya KPPI. Apa itu KPPI? Pasti ada keikutsertaan pihak ketiga di situ. P-nya apa? Mungkin harus diperiksa adanya tekanan yang diberikan kepada kombes dan dokter forensik. I, intervensi. Nah, supaya jangan menduga-duga, ya kasus ini harus diselesaikan. Karena pada saat terjadi peristiwa pidana tanggal 8 Juli, kami juga
sudah ada tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice. Dan ini tidak perlu dibicarakan. Bentuk tim independen, kami mengharapkan tolonglah pihak-pihak luar dilibatkan, kami Marga Huta Barat juga bisa ikut sehingga bisa melihat secara terang benderang. Dan sebenarnya kami tegaskan obstruction of justice ini bersumber dari pernyataan Presiden, jangan ditutup-tutupi. Pidananya mengatakan jangan menghalang-halangi proses hukum. Yang kedua, banyak sekali fakta. Sampai kemarin saya ada pengamat mengatakan 30 kejanggalan. Ayo mogok, diperiksa. Kejanggalan yang kedua menurut kita adalah mengenai pernyataan adanya di Mabes tanggal 11 mengatakan pada saat kejadian di TKP yang punya rumah lagi tes PCR. Semuanya tahulah, tuntasin aja ini. Komnas HAM udah ngomong 3 orang, Ibu Putri, Brada E, si adik kami ini sudah terlihat di CCTV yang di rumah bukan TKP, di rumah pribadinya di Duren 3 ya, itu sudah terlihat mereka ngambil PCR. Komnas bilang kami perlu 1 session lagi. Belum, kita buka aja lah. Kalau memang di situ dia PCR, berarti sudah ada obstruction of justice pada tanggal 12 yang ingin mengatakan di TKP itu hanya Brada E, jadi hanya Brada E yang bunuh adik kami. Itu kan alibi. Benar nggak nih? Ada obstruction of justice. Selesaikan, maaf kalau bodoh-bodoh kan. Mau dia PCR atau enggak, dia peduli lindungi gitu kan. Kalau apakah seorang jenderal itu perlu PCR di rumahnya kan berkembang itu di masyarakat. Tuntaskan itu. Apakah betul pada saat kejadian memang betul ex-Kadif Propam itu melakukan tes PCR di luar rumahnya, karena itu menyangkut kebenaran yang harus dibuka. Kebenaran harus dibuka. Kalau PCR kalau enggak, ya terjadi obstruction of justice. Paling tidak orang yang mengumumkan itu dalam pers. Ya. Terakhir, banyak ini supaya ringkas. CCTV, TKP. Yang kontroversi, kami tidak mewakili keluarga ya, situ sudah ada pernyataan dari ini. Tapi kalau kami sederhana, CCTV dikatakan dalam konfres kedua tanggal 12 oleh Kapolres, CCTV sudah rusak 2 minggu. Sederhana saja, tolong di dalam proses obstruction of justice diperiksa ini memang rusak atau dirusak. Kami nggak penting orang yang rusak siapa, itu di proses penyidikan. Tetapi kalau memang kenyataannya CCTV di TKP itu dirusak, ada obstruction of justice kami duga pada saat Kapolres mengatakan CCTV-nya rusak 2 minggu yang lalu. Jadi tolong cara pandang kami ini bukan bicara ke kasus ya, tetapi kami dengan hormat mengatakan mari kita tegakkan perkataan dari Presiden kita yang dari awal mengawal, jangan ditutupi dan kita harus fair. Siapa yang menghalang-halangi, siapa yang menghambat proses ini, maka pernyataan Huta Barat adalah meminta dengan hormat agar proses independent obstruction of justice ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum penyidikan yang terjadi saat ini naik ke tahap penuntutan di pengadilan. Ini kami ulangi lagi, karena menurut kami pembuktian kasus obstruction of justice ini tidaklah sulit. Tinggal kami memohon, mau nggak kita mengatakan desakan moral Marga Huta Barat ini untuk dibelar, untuk ditindaklanjuti, sehingga kami katakan sesuai dengan Pak Mahfud katakan, janganlah membakar lumpur gara-gara 1 tikus. Kalau kami cuma mengatakan kami tidak mempermasalahkan kepolisian, tetapi kalau ada oknum, maka itu yang akan kita bicarakan, bukan institusinya ya. Itu pertama, adanya gangguan terhadap kasus ini karena tidak dibereskan dulu masalah obstruction of justice.